Dan semoga kita senantiasa mengambil hikmah dalam setiap peristiwa dan setiap kejadian yang Allah berlakukan pada kehidupan kita. Tentunya kita paham pandemi ini atau yang kita kenal di dalam agama adalah wabah, pasti Allah turunkan memiliki hikmah yang beragam pada setiap kejadian manusia. Dan orang yang pintar adalah mereka yang mampu mengambil setiap isyarat dan mampu mengambil setiap sinyal dari setiap pelajaran yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Al-labibu bil isyarati yafham. Sesungguhnya orang yang pintar itu adalah mereka yang senantiasa mampu menangkap setiap sinyal yang Allah berikan pada kehidupan manusia. Tentunya saya sudah sering menyampaikan ini, mengingatkan kembali untuk saya dan mengingatkan kembali untuk semuanya bahwasanya COVID ini tidak memiliki pola, dia tidak punya pattern yang khas. Ada orang yang sehat, pola kehidupannya juga sehat, umurnya masih muda, tidak memiliki komorbid, tetapi justru mereka wafat di tengah pandemi ini ketika mereka terjangkiti dengan COVID. Sebagaimana banyak di antara kita yang hidupnya tidak lebih sehat daripada yang meninggal dunia. Terkadang sebagian dari kita punya komorbid, ada yang sudah tua, sudah renta, tapi justru diberikan keselamatan ketika terjangkiti dengan COVID. Disinilah kita wajib ya untuk kemudian mengambil setiap hikmah dalam setiap peristiwa ketika apapun kejadian, ketika tidak memiliki pola ataupun yang punya pola, selalu kembalinya kepada Allah. Tentunya kita paham semoga yang wafat, maka kita berprasangka yang baik bahwasanya mungkin yang wafat adalah orang yang rajin meminta supaya diwafatkan pada kondisi husnul khatimah, dan Allah wafatkan mereka dengan pandemi supaya Allah mengabulkan permohonan mereka yang wafat dengan kondisi husnul khatimah, karena wafat ketika pandemi merupakan salah satu karakter orang-orang yang meninggal pada kondisi husnul khatimah. Adapun kita, ketika kita Masya Allah diberikan oleh Allah keselamatan, mungkin Allah menginginkan supaya kita mengembalikan hati kita dan jiwa kita sebelum nanti kita kembali fisik dan jasad kita. Orang yang beruntung adalah mereka yang kembali hatinya sebelum kembali fisik dan jasadnya. Dan semoga hikmah ini kita temukan bersama dengan kami secara khusus, kemudian bersama dengan seluruh peserta kajian di Nizamiyah, bahwasanya Allah sehatkan kita, Allah mampu jadikan kita mampu melewati pandemi yang baru saja kita lewati, bahwasanya Allah ingin supaya kita bertambah taat kita, kemudian bertambah tobat kita kepada Allah. Kepada Allah kita berharap semoga kita mampu menangkap setiap hikmah terbaik dari setiap episode yang Allah berikan pada kehidupan kita. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh kejadian yang Allah berikan pada kehidupan kita. Allah itu sempurna di dalam nama, Allah sempurna di dalam zat-Nya, Allah sempurna di dalam perbuatannya. Makanya indah sekali dari apa yang pernah disampaikan dan dijabarkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kalaulah setiap manusia itu tahu betapa detailnya Allah ketika mengurusi kehidupan manusia, mereka pasti akan meleleh rasa cinta mereka kepada Allah, karena tahu betapa sempurnanya Allah ketika mengatur pada kehidupan setiap makhluk yang Allah ciptakan. Nah, inilah yang menjadikan kita bersyukur, karena kita betul-betul merasa beruntung ketika kita telah memiliki Allah dalam setiap langkah dan episode kehidupan kita. Kita bersandar kepadanya dalam setiap urusan kita, dan apapun yang Allah urus dalam kehidupan kita tidak mungkin ada yang salah, karena Allah mensifati dirinya dengan sifat Al-Alim. Al-Alim itu maha mengetahui. Ketika sudah disifati dengan kata dan sifat Al-Alim, berarti tidak ada salah dari apapun yang Allah perbuat, dari apapun yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang menjadikan kita bersyukur, karena bersyukur itu tidak bisa diberikan kecuali dari pemilik hati yang bersih. Orang yang hatinya bersih, tidak banyak didominasi dengan kotoran, noktah, ataupun dengan berbagai macam noda pada hatinya. Orang yang bersih dari noda, kotoran, dan noktah pada hatinya, maka itu adalah orang yang paling banyak bersyukur kepada Allah. Makanya mari kita melihat kepada Abu Kilabah. Abu Kilabah itu salah satu di antara orang solih dari zaman salafus solih. Bagaimana kita menjumpai Abu Kilabah itu matanya rabun, tangannya buntung, kakinya juga buntung. Kemudian hidupnya ada di sebuah tenda yang tidak jauh dari pantai.
hanya ditemani dengan tenda dan anak kecil yang selalu membantunya untuk kemudian mengambil air wudhu. Tapi walaupun dalam kondisi yang sangat mengenaskan semacam itu menurut mata kita, tapi doanya yang tidak pernah ditinggalkan oleh Abu Kilabah adalah Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Yaitu adalah ketika seorang Abu Kilabah mengucapkan doa Alhamdulillahilladzi afani, yaitu segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku kelebihan, yang mana kelebihanku melebihi kelebihan orang-orang yang lainnya. Padahal dzikir ini diucapkan oleh Abu Kilabah, matanya rabun, kemudian tangannya buntung, kakinya juga buntung, dan hidup hanya dengan tenda yang sangat sederhana ditemani anak kecil yang mengambilkan air wudhu. Tapi dia begitu dahsyat ketika bersyukur walaupun kondisi hidupnya menurut sebagian besar manusia tidak menguntungkan dan tidak nyaman kehidupan yang semacam itu. Disinilah kita mendapati, Masya Allah ya, bahwasanya orang yang bersih hatinya, bersih jiwanya, bersih dari berbagai macam noda dan kotoran dan serta nokta adalah orang yang pandai bersyukur. Karena nikmat yang Allah berikan itu tidak bisa direspon kecuali adalah pemilik hati yang bening. Siapapun yang hatinya kotor dengan kemaksiatan, apabila hatinya kotor dengan berbagai macam noktah dan berbagai macam dosa yang dikerjakan, itulah orang-orang yang sulit untuk menangkap setiap nikmat yang besar yang Allah sudah berikan pada hidupnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kesyukuran di dalam setiap apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur karena sesungguhnya syukur itu menenangkan dan syukur itu menyenangkan. Alhamdulillah. Kita sebelum memulai kajian kita dan melanjutkan kajian kita surat Al-Ma'un, saya tentunya ingin menyampaikan terlebih dahulu betapa pentingnya seorang santri untuk mempelajari tentang tafsir. Karena sesungguhnya tafsir itu merupakan salah satu di antara rumpun ilmu yang memiliki keutamaan yang begitu besar. Karena objeknya adalah kalamullah dan apapun yang ditimbulkan, apapun yang kita dapatkan dari apa yang kita pelajari akan menghasilkan hikmah, akan menghasilkan kebaikan dan akan menghasilkan petunjuk pada kehidupan kita. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham materi tafsir itu termasuk materi yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan setiap muslimah. Jadi materi ini bukan bersifat anjuran, materi ini bukan bersifat himbauan, tapi ini merupakan salah satu di antara rumpun ilmu yang wajib dipelajari, apapun latar belakang dan background yang kita miliki. Engkau dokter, engkau guru, engkau pebisnis, engkau ustadz, maka engkau harus mempelajari tafsir. Dan sesungguhnya mempelajari tafsir itu merupakan salah satu karakteristik ilmu yang benar. Karena disebutkan di dalam kitab Manhaj Talaqi wal Istidlal, disebutkan bahwasanya karakteristik ilmu yang benar atau karakteristik kebenaran itu ada 3. Yang pertama ta'dimun nusus. Yang pertama adalah setiap ilmu yang kita pelajari menjadikan kita patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi terhadap setiap kebenaran nas yang ada di dalam kitabullah dan hadis Rasulullah SAW. Setiap ilmu yang menjadikan kita patuh dan tunduk berarti itu adalah ilmu yang benar. Ya, jadi kalau ada yang menyampaikan kepada kita ilmu, menyuruh kita patuh dan tunduk, tidak mengkondisikan kita untuk mengkritik kitabullah, tidak mengkondisikan kita untuk menghujat setiap ketentuan syariat dan tidak menganggap kuno setiap syariat. Kalau ada ilmu yang menyampaikan untuk tunduk dan patuh kepada ketentuan syariat wahyu dan hadis, berarti itu salah satu di antara karakter ilmu yang benar. Yang kedua, karakteristik ilmu yang kedua itu adalah menggunakan hadis-hadis yang sahih tanpa menafikan perbedaan para ulama hadis ketika mengambil hadis dan bagaimana terjadinya perbedaan para ulama ketika menetapkan derajat hadis. Tapi selalu komitmen untuk menggunakan hadis yang sahih dan tidak pernah mengkondisikan untuk menggunakan hadis palsu ataupun hadis-hadis yang bermasalah. Yang ketiga, karakter ilmu yang benar itu apa? Menggunakan tafsir, pemahaman sebagaimana yang dipahami para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan para ulama yang mengikuti 3 generasi pertama ini di dalam menafsirkan setiap ayat. Karena sesungguhnya ayat itu adalah nas
kalau kita tidak mengembalikan kepada tafsir, nas itu bisa dibawa kemana-mana. Berapa banyak kelompok yang menyimpang, tidaklah mereka menyimpang disebabkan ketika mereka salah mengambil dalil, lalu tidak mengembalikan dalil itu sesuai dengan tafsir, sesuai dengan apa yang difahami para sahabat ketika mendengarkan maksud dari ayat itu dari lisan Rasulullah SAW. Makanya orang yang memiliki dalil ayat belum tentu dia benar mengambil kesimpulannya. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Berarti penting bagi setiap penuntut ilmu paham dengan karakter ilmu yang benar. Dan karakter ilmu yang benar itu yang ketiga. Setiap ayat yang dia baca, setiap ayat yang dia dengarkan, dia pelajari bagaimana tafsirnya, sebagaimana yang difahami para sahabat. Ketika setiap ayat itu diajarkan oleh Nabi, bagaimana ilmunya, bagaimana makna yang ada di dalam ayat itu, dan bagaimana mengamalkannya. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu berkata, lam natajawaz asyra ayatin illa ta'alamna minhu ilman wa amalan. Kami para sahabat itu tidak pernah kami melewati 10 ayat lalu kami tambahkan 10 ayat itu kecuali kami mendapatkan ilmunya dan amalnya yang benar sesuai dengan ilmu yang kami dapatkan pada ayat yang diturunkan dan diajarkan kepada kami. Jadi Rasulullah itu memastikan setiap ayat yang turun kepada beliau disampaikan kepada para sahabat dan memastikan makna pada setiap ayat-ayat itu bagaimana yang difahami oleh para sahabat. Dan para sahabat itu memiliki sebuah komitmen tidak akan menambah ayat sampai betul-betul mereka faham cara membacanya, mereka faham bagaimana maknanya, mereka faham bagaimana maksud dari ayat itu dan bagaimana mengerjakan. Setelah itu barulah kemudian ditambah dengan yang lainnya atau ayat yang lainnya. Nah, itulah yang menjadikan kita faham betul. Berarti mengkaji tafsir itu penting, Ustaz? Oh, penting sekali. Terutama ketika kita hidup pada zaman fitnah. Orang bisa bicara tentang ayat ini, orang bisa bicara pakai ayat ini. Yang terkadang kalau kita tidak mengetahui tafsirnya, maka bisa jadi ayatnya benar, tetapi kesimpulan yang dipakai ternyata bertabrakan dan tidak sesuai dengan apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada sebuah kata-kata dari Ali bin Abi Thalib, kalimatul haq yuradu biha al-batil. Berapa banyak kalimat itu benar karena datang dari ayat, datang dari hadis. Yuradu biha al-batil, tetapi dari ayat ataupun hadis dari kalimat kebenaran itu dipakai untuk membenarkan sebuah kebatilan. Ketika ayat itu, ketika hadis itu tidak dibawa kepada apa yang difahami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah pentingnya bagaimana kita membawa ayat sesuai dengan apa yang dijelaskan Nabi. Kalau tidak, berbagai macam hal bisa didapatkan pemahamannya dari satu ayat. Dan terkadang orang bisa membenarkan pemahamannya yang menyimpang, tetapi dia menggunakan ayat-ayat yang dicocokkan menurut versi dan perasaan serta logikanya, sehingga menjadikan seseorang bertambah jauh dari kebenaran. Bukankah kita juga sering mendapati banyak dukun memakai ayat, lalu ayat itu dipaksakan untuk praktek-praktek perdukunan yang mereka inginkan. Lalu mereka menggunakan ayat-ayat untuk mengelabuhi bagi pasiennya dan bagi para korbannya. Dan itu sebuah contoh yang nyata kita dapatkan di fakta lapangan. Dan inilah yang menjadikan kita harus memahami, Masya Allah ya. Berarti mengembalikan tafsir, mengembalikan ayat kepada tafsirnya itu merupakan harga mutlak yang tidak boleh dipisahkan bagaimana ayat itu sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya. Sekali lagi ya, mari kita ingat apa yang pernah diucapkan oleh kemudian Ali bin Abi Thalib. Kalimatul haq yuradu biha al-batil. Berapa banyak kalimatnya benar, tetapi dipakai pada sesuatu yang sifatnya batil. Ketika ayat itu dipaksakan untuk membenarkan sebuah pemahaman yang ternyata pemahaman itu tidak lahir dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah bahayanya kalau kita menggunakan ayat tidak menggunakan kaidah tafsir, sebagaimana para mufassirin ketika mereka menafsirkan setiap ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Maka kalau boleh saya tambahkan contohnya lagi. Contohnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada sebuah ayat yang sering dipakai pada surat Al-Anbiya. Dan tidaklah kami mengirim engkau, mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Kata rahmatan lil alamin ini Masya Allah ternyata tidak difahami tafsirnya.
Ayat ini sering dipakai untuk berbagai macam hal. Bahkan ketika ada gerakan yang menyimpang dari apa yang diajarkan Nabi, maka dipakai ayat ini untuk membenarkan. Rahmatan lil alamin. Dan banyak praktek yang kurang benar yang menggunakan ayat ini. Ayat ini dalam tanda kutip dipaksakan untuk berbagai macam hal yang sebenarnya itu adalah sebuah kesalahan, tetapi akhirnya dipakai ayat rahmatan lil alamin untuk membenarkan. Dan inilah yang kemudian menjadikan kita paham. Semakin besar kebutuhan kita kepada tafsir, semakin besar hajat kita kepada tafsir. Makanya tafsir ini merupakan salah satu karakteristik ilmu yang benar. Makanya siapapun yang mereka belajar, lalu mereka memahami tentang pentingnya ilmu, taklim dalam setiap kajian mereka, kok mereka tidak pernah memberikan perhatian khusus kepada tafsir, yang dikhawatirkan bisa jadi seseorang akan terjerembab dan terjerumus kepada pemahaman yang salah ketika dia tidak menggunakan tafsir sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat ketika mereka mendapatkan penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai kita menjumpai perkataan dari Ibnu Taimiyah, man fassaral Quran bi ghairi tafsiri sahabati faqad akhta'a fid dalil wal madlul. Siapapun yang mereka itu menafsirkan Al-Quran tapi tidak sesuai dengan apa yang difahami para sahabat ketika mereka belajar setiap ayatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia telah salah mengambil dalil dan telah salah mengambil kesimpulan dari dalil-dalil yang mereka baca ketika tidak mengembalikan itu kepada apa yang difahamkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Nah, itulah yang menjadikan kita paham. Berarti penting banget Ustaz, tafsir penting sekali. Dan ini merupakan salah satu di antara penjaga kita. Dan ini merupakan bagian dari sebuah pagar yang kita harus betul-betul pahami. Supaya kemudian kita tidak sampai terjerembab kepada sesuatu yang menyimpang ataupun terjerembab kepada sesuatu yang sifatnya merusak. Itu saya sampaikan ulang supaya ibu-ibu di Nizamiyah dan para umahat semakin paham why-nya kita belajar tafsir. Secara panjang, secara estafet, mungkin juga kok lama nggak selesai-selesai, karena memang hal ini merupakan perkara besar yang tidak bisa dianggap remeh dan tidak bisa dianggap temeh pada kehidupan seorang penuntut ilmu. Sekarang mari kita buka surat Al-Ma'un. Kita akan membahas surat Al-Ma'un dan kita baru memasuki ayat yang pertama kalau tidak salah. Betul ya, Ibu ya? Baru ayat yang pertama ya, surat Al-Ma'unnya ya? Iya betul Pak Ustadz, waktu itu baru pembukaannya. Baru pembukaannya ya, oke. Iya. Berarti ini ayat yang pertama sekarang ya, Berarti ayat ke-1, ya sekarang ayat ke-1 Pak Ustadz. Oke. Kita akan membahas surat Al-Ma'un. Bagi yang membawa kitab dan buku silahkan dibuka halaman 291. Surat Al-Ma'un merupakan surat Makkiyah, surat yang ke-107, terdiri dari 7 ayat. Tidak ada keutamaan khusus yang ada pada surat Al-Ma'un, karena sudah sering saya menyampaikan bahwasanya setiap surat itu ada yang memiliki keutamaan dua, keutamaan secara umum dan keutamaan secara khusus. Keutamaan secara umum itu terdapat pada setiap surat dan terdapat pada setiap ayat. Itu keutamaan umum. Apa itu? Al-muta'abbad bitilawatihi. Setiap huruf yang dibaca pada setiap ayat di dalam Al-Quran, maka kita mendapatkan pahalanya. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Yang kedua menjadi petunjuk pada kehidupan kita. Hudalil muttaqin. Karena di dalam setiap ayat dan setiap surat selalu ada petunjuk pada kehidupan kita dan ada pegangan pada kehidupan kita supaya kita tidak tercerai-beraikan dari jalan Allah yang lurus. Itu keutamaan secara umum yang dimiliki oleh setiap ayat. Tetapi ada beberapa surat dan ada beberapa ayat yang memiliki keutamaan khusus yang tidak dimiliki pada surat-surat yang lainnya. Makanya surat Al-Baqarah memiliki keutamaan umum dan khusus. Surat Al-Ikhlas memiliki keutamaan umum dan khusus. Surat Al-Falaq memiliki keutamaan umum dan khusus. Adapun surat Al-Ma'un tidak memiliki keutamaan secara khusus. Dia hanya memiliki keutamaan secara umum sebagaimana yang tadi kita bacakan. Yaitu adalah di dalamnya ada petunjuk, di dalamnya ada hukum,
Di dalamnya ada kabar, di dalamnya ada hikmah, dan setiap hurufnya apabila kita membacanya, maka satu hurufnya itu dikali lipat menjadi 10 kebaikan. Sekarang mari kita buka yang pertama. Allah menyampaikan pada ayat yang pertama, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan ad-din? Ya. Di sini Allah menggunakan, sebelum kita bedah maknanya, Allah menggunakan kalimat pertanyaan yang disebut dengan istifham. Tentunya istifham di sini atau kalimat pertanyaan adalah kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Namanya istifham ingkari. Bahwasanya ini adalah sebuah kalimat pertanyaan untuk mengingkari apa yang dilakukan pada ayat-ayat setelah ayat ini ketika menerangkan satu perbuatan. Allah ini terkadang ketika menanamkan kebenaran pada kehidupan manusia, terkadang menggunakan kalimat pertanyaan, kadang-kadang menggunakan kalimat sindiran yang halus kepada manusia ketika menanamkan kebenaran. Disitulah kita akhirnya juga belajar. Kita di dalam menanamkan kebenaran kepada orang lain itu metodenya beragam. Jangan fokus kepada satu media. Misalkan kita menggunakan media lisan, langsung menjabarkan ini salah dan benar. Terkadang kita bisa menyampaikan sebuah konsep ilmu kepada orang yang belum paham, itu salah satunya dengan kalimat pertanyaan. Ataupun ketika kita ingin untuk membenarkan kesalahan orang, maka kita bisa menggunakan kalimat pertanyaan yang sifatnya ingkari. Bukankah minuman khamar itu haram? Ini kan sebenarnya adalah kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Tapi sekaligus pula bisa untuk menjelaskan tentang satu hukum kepada orang yang sebenarnya sudah tahu, tetapi dia masih minum khamar. Bukankah narkoba itu haram? Ini sering kita katakan. Oh, berarti ini menanamkan, ini kemudian menjelaskan satu hukum kepada orang yang sebenarnya sudah tahu, tapi terkadang masih melakukan perbuatan itu. Itulah bagaimana kita mendapati konsepnya Allah ketika menanamkan kebenaran itu beragam, berbeda-beda. Dan itu harus kita jadikan contoh, bahwasanya ketika kita ingin menanamkan kebenaran itu terkadang tidak langsung dari kita menjelaskan salah dan benar, tapi bisa jadi kita menggunakan kalimat pertanyaan. Karena pertanyaan itu merupakan salah satu media, salah satu wasilah untuk menyampaikan ilmu dan menjelaskan kebenaran. Itu secara umum dari ayat yang pertama. Allah lalu menjelaskan, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan ad-din? Ad-din itu memiliki beberapa makna. Ya, memiliki beberapa makna. Yang pertama, ad-din itu artinya adalah, ad-din itu artinya agama. Jadi dinul Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapapun yang mencari agama selain agama Allah, maka tidak diterima agama selain Islam, dan nanti pada kehidupan di akhiratnya mereka menjadi orang yang merugi. Di sini disebutkan kata din. Dan ayat ini sudah jelas menyampaikan kepada kita bahwasanya tidak ada pluralisme di dalam kehidupan iman. Ya. Ketika Allah menjelaskan, ya, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan. Siapapun yang mencari agama selain Islam, Allah lalu menjelaskan kondisinya. Fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka sesungguhnya dia tidak akan diterima agama selain agama Islam yang Allah ridhoi, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan sesungguhnya di akhirat dia menjadi orang yang paling merugi. Ini menggunakan kata din. Disinilah kita memahami tidak ada pluralisme di dalam keimanan. Mungkin semua agama mengajarkan kebaikan, mungkin. Tapi tidak ada agama yang memiliki konsep kebenaran kecuali satu. Yang Allah minta dari kita bukan hanya sekedar kebaikan, tetapi yang Allah minta pada kehidupan kita ada albir, ada al-haq. Allah juga meminta kepada kita kebenaran. Dan kebenaran itu indikatornya, parameternya adalah terletak ketika kita beriman kepada Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakan, beriman kepada Rasulullah SAW menjadi nabi dan rasul sebagai penutup dari rangkaian para nabi dan para rasul yang pernah diutus oleh Allah dalam kehidupan manusia. Ini yang kita tamakan dengan kebenaran. Jadi disinilah kita akhirnya paham makna din itu yang pertama adalah kehidupan agama. Tapi makna din yang diartikan dengan agama tidak berdiri sendiri. Sesungguhnya makna din itu juga diartikan hari pembalasan.
Maliki yaumiddin. Maka sesungguhnya Allah itu yang menguasai hari pembalasan. Ya. Allah menyampaikan Maliki yaumiddin itu untuk mempertegas betapa besarnya kekuasaan Allah nanti pada waktu hari kiamat. Jadi ketika manusia nanti dikumpulkan di padang mahsyar, maka betul-betul kita akan mengakui bahwasanya Allah lah yang menguasai hari pembalasan. Makanya nanti pada waktu kita di padang mahsyar tidak ada satupun lesan yang bisa berkata kecuali diizinkan oleh Allah. Dan sekalinya ngomong pasti benar. Dan dia tidak bisa bersilat lidah ketika di pengadilan Allah. La yatakallamun illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Tidak ada yang bisa ngomong nanti kalau sudah di padang akhirat. Kalaupun ngomong diizinkan oleh Allah. Kalaupun ngomong maka omongannya pasti benar. Ya, itu adalah yaumuddin, hari pembalasan. Ya, makanya orang tidak bisa menggeser kakinya. La tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan ada yang bisa menggeser kaki manusia sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Nah, itu menunjukkan betapa besarnya Allah menguasai hari pembalasan. Dan itu dikatakan ad-din. Ad-din itu adalah hari pembalasan. Makanya dari situlah kita akhirnya belajar. Kita belajar pada ayat ini, pada surat ini tentang orang-orang yang mereka itu mengaku beriman. Mereka mengaku kemudian beragama. Mereka mengaku beriman kepada hari akhir. Tapi sebenarnya mereka tidak sempurna keimanan mereka kepada hari akhir. Dan mereka tidak sempurna agama mereka. Bukan berarti keluar dari agama ya. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin, yang mendustakan agama itu bukan menjadikan seseorang itu murtad. Enggak. Jadi ayat yang pertama kalau kita membaca aro'aital ladzi yukadzibu biddin, itu bukan berarti artinya orang-orang yang mendustakan agama itu berarti keluar dari Islam. Bukan. Mereka tetap dalam koridor keislaman kalau mereka masih bersyahadat dan tidak melakukan perkara yang menyebabkan keluarnya dari agama Islam. Mereka tetap beragama Islam, mereka tetap berada pada keimanan, cuma kurang sempurna imannya. Orang-orang yang mereka itu termasuk melakukan perbuatan untuk mendustakan agama dan mendustakan hari akhir. Makanya Allah kemudian menyampaikan di sini aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Itulah tafsir yang pertama. Menggunakan bentuk pertanyaan yang sifatnya mengingkari, yang tidak membutuhkan jawaban. Dan ini sindiran halus Allah kepada setiap orang yang beriman, yang imannya tidak sempurna ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah kategorikan perbuatan itu adalah mendustakan agama. Berarti menjadikan iman seseorang itu tidak sempurna di hadapan Allah kalau melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah terangkan nanti pada ayat yang kedua, ketiga, keempat. Itulah yang kemudian kita dapati pada ayat ini. Ya, jadi ini tidak membatalkan keislaman. Jadi jangan kemudian nanti diartikan mendustakan agama itu berarti murtad dia, sudah keluar dari Islam. Tidak. Jangan gampang-gampang mengkafirkan orang. Jangan gampang-gampang memurtadkan manusia. Karena mengeluarkan seseorang dari agama Allah itu bukan perkara yang ringan. Itu perkara besar, perkara detail. Dan tentunya ada kaedah-kaedah lengkap di dalam melakukan perbuatan itu. Dan yang bisa melakukan perbuatan itu tidak sembarangan. Bukan setiap orang, bukan setiap ustadz, tetapi betul-betul ahlul ilmi. Dengan berbagai macam syarat yang telah dipenuhi, sampai seseorang itu bisa menjatuhkan vonis keluarnya seseorang dari agama Allah ketika semua syarat itu terpenuhi dalam dirinya. Nah, inilah yang menjadikan kita mengerti. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Makanya ketika kita memahami dari sisi bahasa dan memahami maknanya, berarti ini perbuatan, berarti ini kemudian salah satu di antara perkara yang kita harus betul-betul menjaga diri. Betul. Kalau Allah sudah menyampaikan dalam bentuk pengingkaran, berarti apa yang Allah jelaskan setelahnya itu merupakan perkara yang kita harus berhati-hati. Serta mendiagnosa, kita termasuk orang semacam itu ataukah tidak. Ya, sama dengan kalau Allah itu memulai ayat, Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau Allah itu sudah menyampaikan hukum, lalu kemudian hukum itu dimulai dengan sebuah kata, Ya ayyuhalladzina amanu, berarti apapun yang dijelaskan setelah Ya ayyuhalladzina amanu, kalau itu hukum, hukum yang terbaik. Kalau itu kabar, berarti kabar yang terbaik. Kalau itu larangan, berarti itu larangan yang buruk. Sampai Allah menggunakan kalimat pertama kali, menggunakan kalimat Ya ayyuhalladzina amanu.
Ya, makanya Allah itu memanggil orang yang beriman ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Qur'an 90 kali. Dan saya ingin sekali untuk menyampaikan 90 kali panggilan Allah di dalam Al-Qur'an kepada orang yang beriman. Apa saja ayat-ayatnya? Moga-moga nanti kita bisa bahas sampai selesai dari 1 sampai 90. Maka sama, kalau kemudian Allah sudah menyampaikan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, menggunakan kalimat pengingkaran, mengingkari karena Allah tidak membutuhkan jawaban. Ini berarti harus membutuhkan perhatian kita. Ini berarti kemudian membutuhkan perhatian kita. Kita kemudian harus berikan perhatian kita kepada apa yang Allah sampaikan ketika Allah sudah menjelaskan siapa yang mendustakan hari pembalasan. Ya, berarti amal yang berarti kemudian apa yang terjadi, apa yang dikabarkan oleh Allah pada ayat berikutnya setelah ara'aital ladzi yukadzibu biddin, berarti masalah yang betul-betul besar dalam kehidupan kita terkait pada kehidupan pembalasan nanti di akhirat. Ini yang kemudian kita pahami. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Maka kemudian Allah jelaskan ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu mendustakan agama mereka, yang menjadikan iman mereka tidak sempurna di hadapan Allah, yaitu adalah yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu adalah orang-orang yang mereka itu menghardi anak yatim. Menghardi anak yatim. Maka kemudian kita, kalau kemudian membahas ayat yang kedua ini, mari kita bahas dari berbagai macam poin. Poin yang pertama, di dalam tafsir ayat yang kedua, surat Al-Ma'un ini, kita kembalikan dulu arti yatim itu apa. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sebelum kita nanti menjelaskan yad'u itu apa sih? Kita jelaskan dulu al-yatim yang menjadi objek dari hukum yang Allah sampaikan pada ayat yang kedua. Al-yatim itu apa sih, Ustaz? Nah, ini harus kita paham. Yatim itu adalah man mata abuhu wa huwa saghirun atau wa huwa sighar. Yang dinamakan definisi yatim itu adalah yang meninggal bapaknya wa huwa sighar. Wa huwa sighar. Padahal dia masih kecil dan belum sampai berusia balik. Itu disebut dengan yatim. Jadi kalau ada anak yatim, dia belum sampai kondisi balik atau ya beluk, balik itu kita sudah paham, maka kemudian meninggal bapaknya, maka disebut dia kategorinya adalah anak yatim. Kalau saya tidak disebut anak yatim, meninggal bapak saya ketika umur saya 40. Saya tidak disebut anak yatim karena saya sudah balik puluhan tahun yang lalu. Yang disebut anak yatim itu adalah ketika meninggal bapaknya pada kondisi dia belum balik. Maka itu disebut anak yatim. Kalau ada anak, kemudian dia sudah balik, umur 15 tahun, 16 tahun, meninggal bapaknya, secara hukum fikih dia tidak disebut anak yatim. Karena dia sudah bisa berdiri sendiri. Qadirun alal kasbi. Dia sudah mampu untuk mencari rezeki sendiri pada umur semacam itu. Karena kalau umur balik itu sebenarnya mereka sudah diberikan kemampuan untuk mencari penghidupan. Makanya tidak bisa disebut anak yatim ketika mereka sudah melewati masa balik. Ya, Masya Allah ya. Makanya inilah salah satu di antara perbedaan pendidikan hari ini dan pendidikan pada zaman Nabi. Pendidikan pada zaman Nabi itu menjadikan seseorang itu, menjadikan anak itu psikologinya 2 kali lipat daripada umurnya. Itulah pendidikan Rasulullah, para sahabat, para tabi'in. Umurnya 10 tahun, tapi psikologinya adalah 20 tahun. Itulah pada zaman Rasulullah. Ya kan? Insya Allah ya. Kemudian umurnya misalkan 15 tahun tapi psikologinya 30 tahun. Makanya mereka di usia belia, omongan mereka itu sudah hal-hal yang besar. Mereka sudah siap menikah, mereka sudah bertanggung jawab, mereka sudah mencukupi kebutuhan keluarganya walaupun di usia yang sangat belia. Kenapa? Pendidikan Rasulullah dan pendidikan para sahabat menjadikan setiap objek dari anak-anak yang mendapatkan pendidikan secara psikis, psikologi mereka 2 kali lipat daripada umur mereka. Makanya jangan heran, sahabat berusia 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun sudah ikut perang. Jangan kaget ketika kita mendapati bahwasanya Rasulullah ketika meninggal dunia, Ibnu Abbas, salah satu di antara ulama atau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, belum genap 9 tahun. Berarti dia menghafalkan hadis dari Nabi itu sebelum 9 tahun. Kok bisa 9 tahun sudah perhatian sama hadis dan menghafalkan, mengumpulkan?
Bahkan Ibnu Abbas termasuk salah satu deretan para sahabat 7 besar yang meriwayatkan banyak hadis dari Nabi. Karena pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pendidikan yang menjadikan anak secara psikologi 2 kali lipat daripada umur mereka. Umurnya 9 tahun, tapi psikologinya 20 tahun. Ya, beda dengan pendidikan hari ini. Moga-moga Allah jauhkan anak-anak kita dari hasil-hasil pendidikan ini. Apa itu? Pendidikan hari ini beda. Pendidikan hari ini adalah pendidikan yang justru terbalik. Yaitu adalah pendidikan yang menjadikan anak itu mundur psikologinya ke belakang dibandingkan umurnya. Umurnya 20 tahun, tapi psikologinya kayak 15 tahun. Umurnya 30 tahun, tapi psikologinya kayak umur baru 17 tahun. Umurnya kemudian 32 tahun, tapi psikologinya kayak kemudian umur 18 tahun. Makanya sering kita dapati dan sering kita jumpai anak-anak sudah umur 25, 30 masih suka main-main. Bahkan tidak sedikit banyak orang yang masih memegang stick game. Main game umur 30 tahun. Masih kemudian ngikutin alurnya game apa saja, yang update apa saja gitu. Padahal persoalan begitu banyak. Kaum muslimin begitu membutuhkan kehadiran orang-orang yang masih muda untuk memberikan kontribusi. Tapi psikologinya nggak nyampe. Psikologinya nggak nyampe. Kenapa? Psikologinya masih ditarik ke belakang. Mungkin umurnya 25, tapi psikologinya baru 15 tahun. Dan inilah yang kita khawatirkan menimpa kepada anak-anak kita. Karena meninggalkan keturunan yang lemah itu salah satu perkara yang sudah diwasiatkan Allah kepada kita selaku orang tua. Masya Allah ya, ini perhatian kita ini. Dari kata yatim ternyata banyak sekali ilmunya. Kapan pendidikan itu berhasil, Ustaz? Pendidikan berhasil itu kalau satu anak secara psikologi itu lebih tinggi daripada umurnya. Itu berarti orang tuanya berhasil. Ya? Makanya tidak mengherankan pada zaman Rasulullah mereka itu ketika sudah balik langsung mereka itu tidak merepotkan orang tua, justru mereka sudah kemudian dia sudah umur 15, 17 itu sudah menikah, mereka kemudian sudah punya keturunan, mereka terjaga dari sesuatu yang haram dan umur mereka itu produktif. Karena hasil pendidikan. Makanya tidak mengherankan seorang Muhammad Al-Fatih di usia yang belima, sangat belia 15 tahun. Kenapa dia bisa membebaskan Konstantinopel? Karena psikologinya lebih maju daripada umurnya. Ya, itu yang harusnya kita selalu pikirkan. Bagaimana menjadikan pendidikan anak kita semacam itu. Ya, Masya Allah ya. Nah, makanya ini peringatan ya untuk kepada siapapun gitu. Salah satu perkara yang melalaikan itu main game. Dan banyak sekali saya masih menjumpai bapak-bapak punya anak, tapi mereka masih main game. Nah, saya tidak usah menerangkan hukum fikihnya lah. Tapi saya menerangkan hukum kepatutan. Ya, kalau masalah fikihnya nanti malah tentunya sudah kita ngerti masalah semacam ini. Saya menerangkan hukum kepatutan. Nah, ini yang kemudian kita harus paham, karena kalau terlalu banyak game itu apa? Tidak bisa membedakan antara dunia realita dan dengan dunia maya. Jadi dia tidak siap menghadapi berbagai macam problematika yang ada pada kehidupan real. Ketika dia selalu terbuai hidupnya hanya sebatas screen dan layar gadget. Itu yang kita berlindung dan semoga Allah menjauhkan kita dari semacam itu. Sekarang mari kita bahas. Berarti yang dinamakan balik itu adalah, yang meninggal orang tuanya, bapaknya ketika kemudian dia masih dalam kondisi kecil. Kalau kita membicarakan fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka juga perhatian kita jangan kemudian terlek. Termasuk di antara hal yang tidak boleh kita harde, tidak boleh kemudian kita hina, itu bukan hanya anak yatimnya, tapi ibunya yang kemudian ditinggalkan suaminya. Walaupun tidak disebutkan secara spesifik di dalam ayat ini. Memang ayat ini mengatakan fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu orang yang mereka menghardik anak yatim, ya. Memang objeknya yatim, tapi jangan hanya melihat kepada yatim. Terkadang bahwasanya dzikrul ba'd, ya. Dzikrul ba'd itu yuradu biha al-kul. Kadang-kadang disebutkan separuh, tapi mewakili yang lainnya. Maka termasuk yang kemudian betul-betul harus kita tempatkan pada posisi yang terbaik itu bukan hanya anak yatimnya, tetapi kepada mereka
ibu-ibu mereka yang mereka berjibaku setelah ditinggalkan mati suami mereka. Ini juga harus mendapatkan perhatian. Jadi kalau ngelihat fadzalikal ladzi yad'ul yatim, objek kita jangan hanya mengarah kepada yatimnya, tapi juga ibunya. Makanya tidak ada agama yang sangat memperhatikan bagaimana kondisi para janda ketika ditinggalkan suami mereka. Islam. Makanya sampai kemudian memiliki keutamaan yang besar para janda ketika kita membantu mereka di dalam kebaikan untuk melanjutkan penghidupan mereka. Kita hidup pada satu kondisi, Masya Allah ya. Kita hidup pada satu kondisi ketika janda itu diletakkan pada posisi yang kurang nyaman bagi sebagian masyarakat. Ya, dianggap begini, dianggap nanti akan menghancurkan rumah tangga orang dan lain sebagainya. Tentunya kita harus paham, tidak ada istri yang pengen ditinggal wafat suaminya ketika dia dalam kondisi masih membutuhkan masih kemudian menyandarkan sebagian hidupnya setelah kepada Allah itu kepada suaminya. Ini harus kita mengerti. Tidak ada orang yang memilih menjadi janda ditinggalkan mati suaminya. Ini kita harus paham. Ya. Yang kedua, harusnya seseorang itu memahami betul betapa beratnya tanggung jawab seorang istri ketika ditinggalkan seorang anak. Ditinggalkan seorang suami, lalu kemudian masih memiliki anak. Jangan pernah menghakimi seseorang dengan begitu mudah, karena kita tidak pernah berdiri di atas ukuran sepatunya. Kita tidak pernah berdiri di atas ukuran sepatunya, makanya jangan menghakimi. Kalau mereka kemudian bisa untuk memilih, mereka juga nggak mau kok ditinggal sama suaminya, meninggal dunia. Kalaulah mereka masih membutuhkan, mereka juga kemudian kalau bisa untuk berdoa, mereka ingin ditemani sama suaminya sampai meninggal dunia dan tidak menjadi cibiran bagi masyarakat. Ya. Jadi kemudian tidak menjadi sindiran bagi masyarakat. Dan tentunya kita harus paham beban yang kemudian mereka emban dan beban yang mereka pikul itu beban yang berat. Dan jangan pernah menghakimi seseorang itu karena kita tidak pernah berdiri di atas ukuran sepatu dia. Itu filosofnya begitu. Makanya kemudian inilah yang menjadikan kita harus paham. Allah ketika kemudian menjadikan seseorang itu menjadi janda lalu merawat anaknya, Masya Allah, itu berarti sebuah kemuliaan. Karena dia harus berdiri di atas kakinya, lalu kemudian dia harus menjalankan dua peran, dua fungsi sekaligus. Fungsi yang pertama sebagai seorang ibu, untuk menyalurkan kasih sayang kepada anaknya. Fungsi yang kedua menjadi seorang suami, yang harus qawam terhadap pendidikan anak-anaknya. Padahal kalau kita dapatkan kondisi ideal itu gimana? Kondisi ideal kan suami istri, bapak dan ibu. Bapak menjalankan qawam. Dia menjalankan ketegasan di dalam meletakkan rambu-rambu dan di dalam meletakkan pagar-pagar dalam kehidupan seorang anak. Itu qawam. Seorang ibu menjalankan perannya sebagai orang yang mengalirkan kasih sayang. Bagi tugas, peran ini harus dibagi. Tapi ketika seseorang itu meninggal dunia suaminya, meninggal itu kemudian suaminya, peran itu diambil oleh seorang ibu. Ibu menjalankan dua fungsi sekaligus. Antum bisa membayangkan betapa beratnya itu. Dia dua fungsi sekaligus. Dia di satu sisi harus menghadapi cibiran dari masyarakat yang masih memandangnya dengan pandangan negatif terkadang, apalagi di masyarakat Indonesia yang masih suka memandang negatif kepada orang yang telah menjadi janda. Kemudian di sisi yang lainnya dia menjalankan dua fungsi. Betapa beratnya yang kemudian terjadi. Tapi siapapun para janda yang mereka itu betul-betul beriman, lalu mampu menjaga dirinya dan menjaga dari perkara yang haram, Allah akan memberikan mereka kekuatan yang terkadang kekuatan mereka mengalahkan kekuatan laki-laki. Ya, makanya kita dapati para ulama besar itu para ulama besar itu sebagian dari mereka adalah anak yatim. Berarti ibu mereka itu menjalankan dua fungsi, sebagai ayah dan sebagai ibu sekaligus. Ya. Maka perhatikan ya, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Apa persamaan mereka? Sama-sama yatim. Ibunya Imam Syafi'i yatim, ibunya Imam Ahmad yatim. Imam Syafi'i yatim, Imam Ahmad yatim, Imam Bukhari juga yatim. Tapi dari tangan yang mampu mengumpulkan dua fungsi sekaligus, qawamnya dia sebagai seorang ayah yang sebenarnya itu bukan fitrah dia, dan kemudian menjalankan fungsi kasih sayang,
lahirlah kemudian yang luar biasa. Apa yang kemudian lahir? Yaitu lahirlah kemudian anak-anak yang menggores sejarah dengan tinta emas. Imam Bukhari jadi ulama besar, Imam Ahmad jadi ulama besar, Imam Syafi'i jadi ulama besar. Dan itu dijalankan perannya oleh seorang ibu, seorang diri, sampai anak-anak itu besar dan menjadi ulama yang harum namanya hingga ratusan tahun setelah wafatnya mereka. Makanya saya teringat gini ya, kalau ada seorang janda ditinggal mati suaminya, maka Allah itu kalau menutup satu pintu, saya teringat perkataan dari Imam Ibnu Qayyim, idza aghlaqallahu baban wahidan fatahallahu lahu babaini maftuhaini. Allah itu kalau nutup satu pintu, maka Allah itu akan membuka dua pintu penggantinya. Kalau orang itu sabar dan ridho kepada apa yang Allah goreskan di dalam kehidupan mereka. Ya, jadi kalau Allah itu nutup satu pintu, gitu, Allah buka dua pintu. Ah, masa Ustaz? Iya. Mana dalil antum? Oke. Bayi ketika dia mendapatkan makanan dari mana? Tali pusar ibunya. Tali pusar ibunya. Lahir, apakah tali pusar itu dibiarkan nempel terus kepada anak? Enggak, dipotong. Cekrek. Berarti putus satu pintu. Diganti oleh Allah dua. Apa itu dua? Yaitu adalah dua mata air susu yang dia dapatkan dari ibunya. Digantinya dua, kanan kiri. Anak itu bisa nyusu kepada ibunya kanan kiri. Dari satu pusar diganti dua air susu. Ketika anak itu nyusu sama ibunya selama 2 tahun, kemudian dia harus disapih. Perintahnya harus disapih. Ketika kemudian sudah disapih, maka kemudian disapih kan, 2 pintu ini kan ditutup sama Allah. Diganti sama 4 pintu. Apa 4 pintu? Dia mendapatkan dari makanan hewan, daging, tumbuh-tumbuhan, air, kemudian sayuran. Itu kan 4. Dia bisa makan sayur. Dia bisa makan buah-buahan, dia bisa makan daging, dia bisa makan buah-buahan, maka diganti dengan 4. Dari 1 diganti 2, dari 2 diganti menjadi 4. Apa pelajaran dari itu, Ustaz? Jangan khawatir. Kalau Allah nutup satu pintu, ada seseorang yang kemudian ditinggalkan oleh suaminya. Berat. Iya berat. Siapa sih yang mengatakan tidak berat? Gimana pun wanita itu diciptakan dalam kondisi lebih lemah fisiknya daripada laki-laki. Ya. Walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu memang tidak sama dengan kemudian perempuan. Tapi kalau Allah menetapkan satu takdir, ketetapan Allah itu sudah diatur rapi. Allah akan jadikan dia kuat selama dia tetap sabar. Selama dia tetap menjaga diri dari yang haram. Maka kemudian dia ini akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena aturan Allah itu aturan yang terbaik. Makanya kepada ibu-ibu yang kemudian sudah ditinggalkan wafat suaminya, jangan pernah berpikir, kenapa kok suami saya meninggal masih muda, belum 40 tahun sudah meninggal dunia, padahal saya masih membutuhkan untuk nyekolahkan anak-anak saya, anak-anak kami bersama gitu. Takdirnya Allah tidak salah. Tunggu saja di ruang tunggu dengan kesabaran, episode kekuatan akan diturunkan oleh Allah. Bukankah setelah hujan itu badai? Bukankah setelah malam yang begitu gelap gulita itu fajar yang datang? Bukankah ketika siang kita terlalu terik akan datang sore hari yang menyenangkan? Itu kan hukum alam. Itu hukum alam yang kemudian sudah Allah putuskan dalam kehidupan manusia. Ya? Maka kemudian kita harus memahami ini. Supaya kemudian kita juga akhirnya beranggapan. Saya sampaikan dulu di sini sebelum saya menjelaskan yadu'ul yatim. Saya ingin menyampaikan dulu kepada seluruh para masyarakat yang hari ini ngaji. Bahwasanya kita harus paham, kita ini harus ngerti gitu loh. Kalau kamu tidak boleh menghadir anak yatim, berarti kamu juga tidak boleh menyepelekan dan menghinakan kedudukan ibunya. Yang telah berjibaku ketika dia mendidik anak yatim. Yang tidak ringan. Sebagaimana ringannya kamu ketika masih ditemani oleh suamimu. Dengan kemudian kita itu akhirnya beranggapan bahwasanya janda begini, janda begitu. Nah, ini tentunya kemudian tidak diperbolehkan. Semua itu diatur oleh Allah dengan aturan yang terbaik, termasuk kematian.
Saya akan sampaikan sebuah kisah nyata ya Bu. Udah saya sampaikan mungkin. Tapi ini untuk berkaitan tentang materi kita pada kesempatan hari ini. Saya punya santri. Saya itu belajar dari kisah dia itu, belajar tentang betapa Allah itu mengatur itu indah gitu. Santri saya ini kemudian baru lulus, pengen cepat nikah, umurnya baru 21 tahun. Saya bilang, kenapa mau nikah muda, nanti aja. Saya mengatakan ini hanya untuk mengetahui dan menguji kesiapan dan kekuatan dia di dalam pendapatnya dia. Saya pengen nikah Ustaz, antum nikah baru lulus, adik-adik antum banyak. Nanti aja nikahnya itu. Ya, nanti aja nikahnya kalau kemudian sudah besar, kemudian sudah birrul walidain sama orang tua, birrul walidain dulu sama orang tua. Tapi saya mau nikah Ustaz, orang tua saya sudah mengizinkan. Oh, saya ketika ngelihat, udah. Kalau ketika saya sampaikan dari berbagai macam sisi, dia tetap mau nikah. Ya, alhamdulillah. Oh, berarti dia memang sudah siap dengan keputusannya. Nikah. Saya ngisi khutbah nikahnya. Orang tuanya tidak bisa datang. Karena masih pandemi. Ini awal-awal pandemi. Sekitar 2 tahun yang lalu. Awal-awal pandemi lah. Orang tuanya belum bisa datang karena orang tuanya ada di Sumatera. Baru nikah, baru merasakan betapa nikmatnya mereka berkeluarga, masih muda, terjaga dari yang haram dengan izin Allah insya Allah. Belum ketika mau mengunjungi orang tua mereka yang ada di seberang pulau, qadarullah tiba-tiba secara mendadak bapaknya mendapatkan serangan stroke, berujung kepada wafatnya bapaknya. Masya Allah, bapaknya meninggal. Yang tersisa siapa? Ibunya. Padahal dia punya anak 3, adik 3 atau 4 saya lupa. Baru kemudian ketika bapaknya meninggal dunia, kemudian dia masih ada ibunya, tidak terlalu lama, 2 bulan atau berapa. Ibunya pun meninggal menyusul sang suami. Apa yang terjadi? Karena beliau anak besar, beliau harus merawat adik-adiknya, karena dia anak besar. Dan di antara adik-adiknya 4 itu, ada 2 yang masih kecil, perempuan 2. Dan tahukah kita, ternyata adik-adiknya yang perempuan ini, itu cukup lumayan lengket dengan istrinya dia. Mungkin kalau dia pada saat itu belum menikah, saya bisa membayangkan betapa beratnya dia seorang laki-laki harus merawat adiknya perempuan 2. Yang 2 laki-laki kalau tidak salah sudah di pondok. Apa yang kita dapatkan? Allah itu kalau ngatur takdir terbaik. Akhirnya kemudian ketika saya mendapati bahwasanya sudah meninggal ibu dan bapaknya, saya tuh berpikirnya sederhana. Oh, berarti yang menekatkan dan membulatkan tekad dia supaya menikah walaupun di usia sangat muda itu adalah Allah. Seakan-akan Allah itu mengatakan kepada dia, nikah kamu, kamu nikah, takdir harus nikah. Karena sebentar lagi bapak dan ibumu akan meninggal dunia. Dengan nikah, nanti ada yang membantu kamu untuk merawat adik-adikmu. Seakan-akan gitu kalau kita ilustrasikan. Apa pelajaran yang kita ambil dalam kesempatan ini? Pelajaran terpenting yang kita ambil dalam hal ini itu apa? Kalaupun ada yang meninggal suami kita, lalu kita ditinggalkan anak-anak yang tetap harus kita lanjutkan perjuangan. 1, sebelum engkau menjadi janda, ibunya Imam Syafi'i juga janda. Sebelum engkau menjadi janda, ibunya Imam Ahmad juga janda. Dan mereka berhasil menjalankan 2 fungsinya sebagai seorang abi dan sebagai seorang umi ketika mendidik anak. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang kita dapatkan di sini itu apa? Ternyata Allah itu sudah ngatur dengan aturan yang terbaik. Allah cuma nyuruh ridho, sudah ridho. Tidak usah kemudian kita tanya, kenapa suami saya meninggal ketika muda? Banyak orang-orang yang mereka itu sudah tua. Banyak orang yang mereka bermaksiat yang lebih layak untuk mati dulu daripada suami saya. Tidak usah nanya kenapa. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak pernah ditanya kenapa. Kita yang akan ditanya oleh Allah. Seberapa besar ridhonya kita kepada episode yang Allah kirimkan dalam kehidupan kita. Allah yang nanya kita, bukan kita yang nanya sama Allah. Ya? Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita harus memahami. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, kita bahas dulu yatim. Ya. Kita bahas setelah yatim ini juga yang berkaitan yatim itu siapa? Ibunya. Berarti kalau kemudian masyarakat kita, lalu kemudian ada orang kok meninggal suaminya, dia layak kemudian mendapatkan perhatian. Yaitu adalah doa, kekuatan, dan mendapatkan, yaitu adalah mengharapkan keberkahan, karena dia akan berdiri di atas kakinya untuk merawat anak-anaknya. Dan mereka itu ditolong oleh Allah ketika mereka ridho dan mampu menjaga kehormatan diri mereka.
Ya. Nah inilah yang kemudian menjadikan akhirnya kita mengerti. Ya, inilah pentingnya bagi kita untuk memahami tentang masalah ini. Jadi jangan kemudian memahami fadzalika alladzi yad'ul yatim, hanya bicara yatimnya dulu. Jangan dibentak anak yatim. Tapi kemudian dibentak ibunya. Padahal beban ibunya lebih berat ketika kemudian dia harus merawat anak-anak yatim. Bebannya mungkin lebih berat daripada beban yang kemudian dipikul oleh anaknya. Karena apa? Ibunya akan menjalankan berbagai macam fungsi. Makanya tadi saya sampaikan, jangan pernah kita itu kemudian menghakimi apa atas episode yang terjadi pada kehidupan orang lain. Karena kita tidak pernah berdiri di atas ukuran sepatunya. Maka ini kemudian kita harus paham. Setelah kita memahami tentang ini, kemudian pelajaran berikutnya yang kita dapatkan dari ayat yang kedua, pada fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu adalah yang kedua yang kita pahami adalah kata yad'u itu apa? Yad'u itu apa? Artinya apa? Ahli tafsir kemudian menyampaikan, artinya yad'ul yatim itu bukan hanya membentak. Tapi kemudian di sini ada sekitar 4 makna. Ya. Saya harus sampaikan ada 4 makna yang terkandung pada kehidupan ketika kita menyebutkan fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yad'u itu apa? Bukan membentak. Kalau artinya yad'u itu hanya artinya membentak, anak khawatir. Ini akan menjadi sebuah kesalahan kita. Ketika kita melihat ada anak yatim berbuat salah, lalu kemudian kita tidak mau mengingatkan. Kita tidak mau mengingatkan. Lalu akhirnya kita biarkan anak yatim terus berbuat salah karena kita salah ketika menafsirkan ayat. Ya kalau anak yatimnya salah dan dia sudah diingatkan berkali-kali, boleh bagi kita membentak. Tapi bukan membentak benci, membentak sayang supaya dia tidak perlu mengulang-ulang terus kesalahan yang dia lakukan. Jadi kalau begitu yad'u itu bukan membentak. Kalau membentaknya adalah pendidikan, tidak apa-apa. Jadi masyarakat kita masih sering menganggap bahwasanya kata yad'ul yatim itu membentak. Akhirnya apa? Kalau ada anak yatim dibiarin. Mau ngapain dibiarin? Akhirnya apa? Anak yatim yang akhirnya banyak tidak mendapatkan pendidikan dan pengarahan. Kenapa? Karena salah memahami tafsirnya. Boleh nggak membentak anak yatim? Boleh, ketika ada dalam kondisi-kondisi tertentu. Dia sudah diingatkan berkali-kali gitu. Dia terus mengulang. Terus karena dia tidak terlalu memperhatikan dan mengindahkan apa yang kita sampaikan. Boleh kita membentak. Tapi membentaknya itu membentak karena cinta, sayang. Supaya dia tidak terperosok kepada kesalahan yang sama ketika tidak memperhatikan nasihat kita. Ya, ini yang kemudian kita harus paham. Dulu saya ketika kecil ada teman saya, qadarullah yatim, nakal. Ya wajar anak kecil ya pada saat itu seumuran kami. Kemudian setiap dia berbuat salah, yang kita dimarahin, dia nggak pernah dimarahin. Kalau kemudian ditanya, kenapa itu kok nggak dimarahin? Nah, dia anak yatim. Saya mikir, emang begitu ya? Dibacakan ayat fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kalau kita membaca di dalam terjemahnya bahasa Indonesia, ya artinya yad'ul yatim memang itulah yang mendustakan agama, yang membentak anak yatim. Secara terjemah. Secara tafsir, yad'u itu nggak kayak gitu. Yad'u itu setidaknya ada 4 maknanya. 1, yaitu adalah menyusahkan anak yatim. Jadi kalau kemudian ada orang yang dititipin dengan anak yatim, dia menjadi pengelola anak yatim, walaupun omongannya lembut, tapi dia menyulitkan anak yatim untuk mendapatkan haknya, itu yad'ul yatim. Itu yad'ul yatim. Ya. Dan termasuk yang salah satu yang saya ingatkan ya, ini peringatan untuk semuanya. Kalau ada yang sedang dititipin amanah untuk ngurusin anak yatim, lalu kemudian datang bantuan, tidak boleh bantuan itu akhirnya dipergunakan dan diputar dalam bisnis. Yang mana di dalam bisnis itu ada kemungkinan untung dan rugi. Pertama, itu menyelisih akad. Yang kedua, akhirnya apa? Yang terkena dampaknya kalau rugi adalah hartanya anak yatim. Dan itu termasuk yad'ul yatim. Saya pernah ditanya gini, Ustadz, gimana hukumnya kalau kami mengelola pendidikan anak yatim, lalu
sedekah-sedekah yang diberikan untuk anak yatim kami kelola untuk bisnis supaya nanti untungnya lebih besar. Tidak boleh. Karena bisnis itu ada untung dan rugi. Siapa yang menanggung ruginya? Itu hartanya milik dia kok. Makanya itu yang kemudian itu termasuk yatul yatim, menyusahkan anak yatim. Ketika akhirnya dibuat bisnis, ketika saat kebutuhan akhirnya kita pending. Dah kebutuhannya nanti-nanti aja. Kebutuhannya nanti aja. Karena ini masih diputar. Nah, ini termasuk menyusahkan. Makna yatul yatim yang pertama nyusahin. Makna yang kedua mendolimi haknya. Jadi kemudian ada hak yang kemudian harusnya dia dapatkan, tidak kita berikan haknya. Ya, haknya itu apa? Ya haknya itu ya harta dia, pendidikan dari harta yang dititipkan untuk dia, warisan yang harusnya dia dapatkan dari orang tuanya, dari bapaknya yang telah meninggal dunia, itu termasuk haknya. Kalau ada yang mendolimi haknya begini tetapi kemudian diambil ketika dia menjadi penanggung jawab pada harta anak yatim, maka itu termasuk yatul yatim, mendustakan agama. Kemudian tidak memberikan makan, artinya dia tidak memberikan kelayakan penghidupan. Maka ini termasuk yatul yatim. Dan yang terakhir mana yatul yatim itu apa? Yaitu tidak berbuat baik kepadanya. Artinya bahwasanya dia tidak mendapatkan apa yang selayaknya anak dapatkan. Disebabkan karena orang di sekitar mereka tidak memperhatikan, tidak memberikan perhatian secara khusus kepada anak yatim. Maka ini termasuk salah satu di antara yatul yatim. Nah, inilah yang kemudian kita harus paham. Jadi kata yatul yatim tidak harus membentak. Bisa jadi ada orang dia tidak membentak, bisa jadi dia tidak membentak. Tapi walaupun dia tidak membentak, dia menyusahkan, dia mengambil haknya. Maka ini termasuk yatul yatim. Ya, maka kemudian itulah yang kemudian kita harus paham. Fadzalikal ladzi yatul yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yatul yatim. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah kita membahas artinya yatim, berkaitan tentang ibunya, berkaitan tentang makna yadu'u itu artinya apa saja. Sekarang yang ketiga, wala yahuddu ala tu'amil miskin. Kemudian dia tidak menganjurkan untuk memberikan makanan kepada fakir miskin. Miskin itu gimana sih? Apakah miskin itu ada atau tidak? Kan gitu. Ada yang pernah ngingetin saya ketika saya lagi menyampaikan kita memberikan hadiah kepada fakir miskin, orang-orang yang fakir dan miskin. Kemudian ada yang mend-DM saya, Ustadz, miskin itu tidak ada. Melihat surat An-Najm, huwa aghna wa aqna. Allah yang mencukup, Allah yang mengkayakan, Allah yang mencukupkan. Gak ada miskin. Padahal kata miskin disebut berulang-ulang di dalam Quran. Definisi miskin itu apa sih? Apakah miskin itu merupakan perkara yang tidak ada dalam Islam? Nah, ini yang kita akan bahas. Kapan seseorang itu kemudian termasuk dari orang yang mendustakan agama berkaitan sama orang miskin? Apakah yang betul itu orang miskin yang membutuhkan kita atau kita yang membutuhkan orang miskin? Nah, itulah pembahasan kita pada kesempatan kita hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dari apa yang kita pelajari. Kita baru 2 ayat. Nanti kita lanjutkan ayat yang ketiga, ayat yang keempat, kelima, keenam, ketujuh. Insya Allah Allah mudahkan. Dan Allah berkahi semuanya. Jazakumullah khair kepada Majelis Ta'lim Nizamiyah SMP. Semoga Allah memudahkan urusan dalam kebaikan kita. Saya serahkan kembali kepada Ibu. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Langsung ke pertanyaan Pak Ustadz ya. Iya. Silakan Ibu. Ya. Masya Allah. Pak Ustadz, apa rahasia dari para ibu imam yang luar biasa tersebut? Sebenarnya ini materi cukup panjang, Nanti kita akan mengeluarkan Samilah History, ya. Karena ada Samilah Series, ada Samilah History. Salah satu di antara pertimbangan kita untuk memberikan Samilah History itu ingin menyampaikan tentang sejarah wanita-wanita hebat yang pengen kami sajikan dengan bentuk yang terbaik supaya bisa menjadi pegangan bagi setiap orang. Jadi kalau ditanya rahasianya itu apa ya? Rahasianya adalah keimanan dan ketakwaan. Itu rahasia paling mendasar dan sangat normatif. Tapi tentunya penjelasan dan penjabarannya cukup panjang. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ditunggu Pak Ustadz. Insya Allah. Inilah historinya, betul. Karena mungkin sekarang kita tuh jadi kayak kurang
panutannya karena mungkin tidak tahu cerita lebih dalam mengenai wanita-wanita hebat di Islam, jadi akhirnya panutannya jadi yang lain-lain. Betul, Ibu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Yang kedua Pak Ustadz. Iya, Ibu. Assalamualaikum, saya seorang anak dari orang tua yang otoriter. Ini saya rasakan hanya kepada saya saja karena saya anak pertama. Bahkan hingga kini saya berumah tangga kadang masih saja jengkel pada orang tua saya. Bagaimana caranya agar saya bisa ikhlas? Mohon nasihatnya. Ibu yang semoga Allah rahmati, apa yang kita rasakan dari dendamnya kita kepada orang tua? Hasilnya apa buat kita? Tidak ada. Itu kan hanya karena prasangka kita. Kalaupun toh orang tua kita salah, ketika memang betul bahwasanya mungkin mereka sedikit mempush kita karena kita anak yang paling besar. Itu juga terkadang bahwasanya tidak menutupi dan menggugurkan kebaikan mereka yang jauh lebih besar daripada kesalahan mereka. Kadang-kadang manusia itu kalau melihat kesalahan hanya fokus pada kesalahan yang dilakukan orang, tetapi tidak sama sekali memiliki keinginan untuk melihat kebaikan yang telah diberikan dalam kehidupan kita. Itu kan masalah. Suami istri kan gitu kadang-kadang. Ketika istrinya salah, yang dilihat hanyalah kesalahan tetapi lupa kebaikannya. Sama pula seorang istri ketika suaminya salah, yang dilihat hanya kekurangannya. Tapi dia melupakan kebaikan yang telah dilakukan oleh suaminya. Apa sih yang kita dapatkan dari pola mempertahankan ingatan yang semacam ini? Apakah kita tidak khawatir nanti Allah kirimkan kita anak yang tidak kita sadari kita pernah berbuat salah karena kita tetap orang tua biasa yang pasti juga berbuat salah. Lalu anak kita nanti akan ingat-ingat kesalahan kita dan melupakan kebaikan kita. Bukankah itu juga perih kan? Karena tentunya kita paham. Kesalahan orang tua itu tidak akan pernah mampu untuk menenggelamkan kebaikan yang pernah mereka lakukan dalam kehidupan kita. Bisa jadi mereka melakukan yang semacam itu karena banyak faktor kondisi yang tidak kita sadari dulu ketika waktu kita kecil. Banyak orang tua kita yang tertekan, terpressure mencari rezekinya susah. Dengan berbagai masalah yang timbul tenggelam datang dalam kehidupan mereka yang tidak pernah kita sadari ketika kita baru merangkak. Ketika kita baru berjalan masih sering jatuh. Kita tidak pernah menyadari masalah berat yang dihadapi orang tua kita. Bukankah memberikan husnudzon dan prasangka baik itu lebih menenangkan dan lebih melapangkan daripada memberikan prasangka yang buruk kepada orang yang telah memberikan kehidupannya pada kehidupan kita? Orang tua kita orang tua kita ini tidak kemudian mengaborsi kita, tetap mendidik kita. Dialah yang pertama kali memegang kotoran kita tanpa rasa jijik. Dialah yang kemudian menyedot ingus di dalam hidung kita ketika orang lain tuh masih merasa jijik ketika melihat ingus anak. Siapa yang melakukan itu? Siapa yang pertama kali gendong kita ketika kita belum mampu berjalan? Siapa yang mendidik kita untuk ngomong sampai hari ini kita bisa ngomong, bisa ngaji? Siapa kalau bukan mereka? Kalaupun mereka salah, karena mungkin mereka ada beberapa hal yang mereka lakukan tidak benar. Dan itu hal yang fitrah sebagai manusia. Bukankah kita sebagai orang tua juga tidak maksum? Bukankah kita sebagai orang tua juga tidak sempurna? Bukankah kita itu lapang hidup kita kalau kita akhirnya apa? Memaafkan. Siapa yang paling berat untuk kita berikan udzur? Bapak dan ibu kita lah. Siapa yang paling berat untuk kita berikan udzur? Suami kita lah. Karena mereka sama-sama pintu surga untuk kita kan. Orang tua pintu surga untuk kita, suami kita itu pintu surga untuk kita. Siapa yang paling berat dengan udzur kita? Istri kita lah. Bagaimanapun dia adalah ibu dari anak-anak kita. Menyimpan kenangan yang buruk itu hanya membantu setan. Dan setan menjadi penumpang gelap di balik setiap memori buruk yang kita ingat dari orang yang telah berbuat baik dalam kehidupan kita yang tidak terhingga. Dan itu adalah orang tua kita. Orang tua itu Bu, walaupun dia salah, dialah yang kadang-kadang malam gitu ya. Kita masih kecil belum sadar apa-apa, minta minum, dia harus ngambilkan minum, minta pup, kita kemudian bersihkan pupnya. Yang mana anak itu waktu kita kecil dulu kita ngelihat kotoran kita aja jijik, sering ngomong sama orang tua kita, ih kotor gitu. Orang tua kita tidak ada rasa jijik.
Mungkin orang tua kita tidak pandai menyebutkan kebaikannya. Mungkin orang tua kita tidak pandai menyebutkan apa yang telah mereka lakukan. Bukankah kita sebagai anak adalah orang yang tidak perlu menunggu penjabaran supaya kita ingat semua itu kan? Bagaimanapun orang tua kita, Bu, hati kita ini jantungnya pernah berdetak sama dengan detak jantung ibu kita. Siapa orang yang pernah berdegup jantung sama dengan kita, ibu kita kan? Yang kemudian dia tidak memilih untuk memukuli perutnya ketika kita nendang-nendang di dalam perutnya, itu siapa sih? Yang rela ketika dia dalam kondisi kepayahan, keletihan membawa kita selama 9 bulan, itu siapa kalau bukan ibu kita? Mungkin dibalik ketegasan orang tua kita, kekakuan orang tua kita, mungkin kita tidak pernah menyadari ada sajadah yang basah yang kemudian mereka terus berikan doa terbaiknya untuk anak. Kan kita tidak pernah tahu, ibu. Kalau ibu memaafkan, Allah akan kirimkan ibu dengan anak yang akan memaafkan ibu kekurangannya. Kita jadi orang tua kan juga nggak mesti 100% benar kan. Kadang-kadang kita capek, letih, marah. Pada saat anak lagi membutuhkan kita. Tanpa anak juga paham kita lagi keletihan, kelelahan gitu. Kalau kita sadar kita ini nggak sempurna jadi orang tua. Kenapa kita menuntut kesempurnaan orang tua kita? Kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu memperlakukan, sebagaimana itu kamu kelak akan diperlakukan. Allah alam bisawab. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, ada yang ingin bertanya langsung live, boleh satu orang Pak Ustadz? Boleh. Baik, silakan untuk para peserta. Tadi ada satu orang yang minta izin untuk bertanya langsung kepada Ustadz Umar Minta. Mbak Aprian. Iya. Ya, silakan Mbak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Wanita dan pengurus kajian semuanya. Semoga kita semua diberkahi Allah, Ustadz dan keluarga dan pengurus pengajian. Amin, insyaallah Ibu. Ini Ustadz, saya mau tanyakan, saya ibu rumah tangga, punya anak 2, alhamdulillah. Sebenarnya 3 sih, kadarullah. Allah ambil yang ketiga pada saat masih di kandungan. Tapi pada saat saya, maksudnya gini, bagaimana ngedidik anak secara islami, terkadang saya mikir apakah saya kurang sabar seperti itu gitu ya. Saya terkadang suka masih menasihati anak saya dengan bahasa anak gitu, maksudnya dengan baik-baik gitu, jangan sampai melawan orang tua gitu, karena anak saya ini keduanya alhamdulillah sih nurut gitu ya Pak Ustadz. Cuman tapi pada saat kita bilangin nasihat ini tuh ada lontaran omongan yang dijawab gitu, maksudnya enggak dia oh iya bunda, nggak seperti itu, pasti ada jawaban yang kayak apa sih, nggak enak gitu di hati gitu ya didengarnya gitu Pak Ustadz. Terkadang saya diamin aja gitu dulu gitu, saya nggak mau emosi gitu, tapi terkadang sudah terlalu lama saya langsung tiba-tiba langsung emosi dan ngebentak mereka, dan mereka tuh diam langsung pada saat itu gitu. Terus besoknya tuh udah yang pada nurut lagi, nanti begitu lagi, nanti saya bilangin lagi, nanti pada saat ini terjadi lagi saya bentak lagi, itu gimana ya Ustaz ya gitu. Saya kadang sekarang saya Allah, aku dosa yang bentak anak-anak gitu Pak Ustaz. Solusinya seperti apa gitu? Sebenarnya nggak ada solusinya Ibu. Setiap manusia itu siapa sih manusia ini yang tidak berbuat kesalahan? Saya sebagai orang tua, apakah saya tidak pernah bentak anak? Ya juga bentak anak ketika dalam kondisi-kondisi tertentu, kelelahan, keletihan. Bukan kita membenarkan, bukan kita membenarkan gitu. Tapi itu bagian dari sebuah proses kehidupan kita. Tidak mungkin Ibu punya anak itu kemudian 24 jam nurut terus sama kita gitu. Nak begini nak, iya Ibu. Nak begitu nak, iya Bi. Nak begini nak, siap Bi. Gak mungkin Bu. Kalau kemudian kita punya anak yang semacam itu, Bu, malah justru kita tidak akan mendapatkan pahala yang besar karena tidak ada kesabaran kan? Yang bisa menjadikan kita itu, apakah kita bisa sabar 100%? Tidak bisa, Ibu. Kita hanya bisa menambah kesabaran. Tapi menyempurnakan kesabaran itu hanya dimiliki para nabi dan para rasul. Yang kita lakukan ya minta maaf. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana.
Itu yang kita harus lakukan dan harus kita kerjakan. Ya sembari kemudian kita kadang-kadang meluk anak. Tidak bisa kita terus-terusan dalam kondisi taat baik terus 100% itu tidak bisa ibu. Bukankah dulu ada Handolah yang ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya di sampingmu ya Rasulullah, bayangan kami surga dan neraka. Tapi kalau sudah jauh darimu ya Rasulullah, bayangan surga dan neraka itu hilang. Yang terfikirkan kami anak-anak, keluarga, bayangan surga dan nerakanya hilang ya Rasulullah. Padahal ketika kami sama engkau ya Rasulullah, yang terbayang itu surga dan neraka. Nabi mengatakan sa'ah, semua itu ada waktunya, semua itu ada waktunya. Nah itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya terus kita meminta kesabaran kepada Allah. Wallah bisa. Ya, makasih Ustaz. Sama-sama Ibu. Jazakallah khair. Atas jawabannya. Semoga diberikan kesabaran kita semuanya menjadi orang tua. Ya, amin Ustaz. Ya. Sekali itu juga saya kadang suka minta maaf sama anak-anak gitu. Bukan Kita ini Bu ya. Saya jelasin kenapa. Iya. Kita ini orang tua sama menurut saya. Setiap habis marah selalu nyesal. Iya. Setiap habis marah kita meluk, setiap habis marah kita cium, setiap kita habis marah kita ngomong abi sayang sama anak gitu ya. Kita selalu gitu. Nah, itu menunjukkan bahwasanya pada dasarnya ya moga-moga kemarahan kita itu adalah bagian dari kasih sayang. Makanya kalimat yang kita harus minta itu apa, Bu? Allahumma inni as'aluka kalimatal haq fil ghadabi war ridha. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu kalimat yang hak ketika dalam kondisi marah ataupun ridho. Karena yang kita khawatirkan itu banyak hal yang merusak betul ketika pas marah. Iya. Makanya Rasulullah mengajarkan doa Allahumma inni as'aluka kalimatal haq fil ghadabi war ridha. Wallahu a'lam bishawab. Sudah Ibu Afiani? Semoga sudah sempat menjawab. Terima kasih Pak Ustaz atas jawabannya. Pak Ustaz, Masya Allah ini pertanyaan masih banyak. Pak Ustaz ada waktu sampai jam berapa? Sampai 14.30 Ibu. Bentar lagi persiapan kita sholat asar. Satu lagi kalau gitu. Nggih, mangga. Satu lagi kalau gitu Pak Ustaz boleh ya? Siap, insya Allah. Oke. Assalamualaikum Pak Ustaz. Afwan, saya mengalami kondisi anak kandung saya yang saya rawat sebagai seorang ibu tanpa ayah sebab perceraian sejak anak saya bayi dan berjuang untuk bisa memenuhi kebutuhan anak bahkan sekolahnya sendiri, dan saya rasa itu lebih berat daripada anak yatim yang memiliki surat kematian ayahnya, karena zaman sekarang lembaga itu hanya akan membantu anak yatim yang ada surat yatim dan duafa. Padahal perjuangan saya sebagai seorang ibu dari anak korban perceraian merasa sangat berat. Apakah anak-anak saya tidak bisa dianggap sebagai anak yatim? Orang tuanya nggak ada Ibu. Bapaknya cerai ya Ibu ya? Iya, bercerai. Nggak bisa disebut yatim Bu. Yatim punya definisi. Tapi kemudian keutamaan ibu untuk mendidik anak itu sangatlah besar. Apalagi ketika sang bapak itu tidak memberikan nafkah. Ibu tahu nggak? Tidak memberikan nafkah kepada anak walaupun sudah pisah sama ibunya, dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar ya Kak? Dosa besar. Nah kita bahas ketika bahas Q&A, ingat nggak kita sampaikan? Iya. Dosa besar itu. Wa 'alal mauluti rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya. Sesungguhnya bagi anak itu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Mereka itu mendapatkan rezeki dan mendapatkan pakaian yang selayaknya. Saya itu teringat betul Bu, saya itu pernah ngobrol sama tukang pawang kuda. Saya lalu ngomong gitu, Pak, kalau saya beli kuda, naruh di stable, berapa yang saya harus bayar untuk biaya kudanya gitu? Ya minim 3 jutaan Ustadz kalau kuda satu. Insya Allah ya. Apa pelajaran yang kita dapatkan dari pelajaran ketika saya bertanya informasi tentang biaya naruh kuda? Loh, naruh kuda aja ada biaya loh. Kuda itu. Loh, kita ada laki-laki, kemudian dia punya anak, kemudian dia cerai sama ibunya, lalu kemudian dia tidak pikirkan bagaimana ma'isyah dia kepada anaknya, hanya karena dendamnya dia kepada sang mantan istri. Dosanya sebesar apa?
ente nggak ngasih makan kuda, kalau ente beli kuda aja ente dosa kok. Itu yang pertama. Bisa dipahami, Bu? Ini sebuah analogi. Yang kedua, kita tentunya ada hadis yang pernah, sangat terkenal hadisnya. Udibat imra'atun fi hirratin sajanatha walahiya atlaqatha hatta ta'kula min khashashil ardh. Ada seorang perempuan yang disiksa oleh Allah di neraka gara-gara dia memenjarakan kucing. Lalu kucing itu mati, tidak dikasih makan dan tidak dibiarkan pergi untuk mengambil dan memakan apa yang tumbuh di atas muka bumi. Tahu kan hadisnya, Ibu? Ya, Ustaz. Kalau mendolimi kucing saja bisa menyebabkan seorang wanita disiksa oleh Allah gara-gara mendolimi kucing dan tidak memberikan makan. Loh, yang tidak dikasih makan itu kucing. Loh, apalagi anakmu sendiri. Ya. Jadi kemudian ketika seseorang laki-laki sudah berniat untuk menceraikan istrinya, maka dia harus siap itu. Dia boleh kecewa sama kemudian mantan, tapi dia nggak boleh kecewa sama anak. Walaupun anak itu dititip, walaupun anak itu ikut ibunya. Karena memang pendidikan yang paling layak itu ibunya. Karena terkadang ibu tuh kadang-kadang lebih disiplin mendidik anak daripada bapak. Betul atau tidak? Kan gitu ya. Pernah ada kejadian di antara kehidupan salaf, Bu. Ada seorang anak, lalu kemudian berpisah orang tuanya, lalu sang anak diputuskan lewat hakim untuk kemudian dititipkan kepada sang ayah, dititipkan kepada sang bapak, ya. Dititipkan kepada bapak. Setelah itu ibunya pingin sekali untuk kemudian mendidik anaknya. Akhirnya diadakan sidang kembali. Saya lupa ulama ini siapa, pokoknya di kehidupan salaf ini. Lalu diadakan sidang kembali. Lalu kemudian anaknya ketika diputuskan bahwasanya ini dia butuh ibunya, diputuskan kamu harus tinggal sama ibunya. Ternyata anak tidak mau. Dia memilih saya sama abi aja. Ditanya sama kemudian hakimnya, kenapa kamu kok milih bapakmu, kok nggak milih ibumu? Iya, kalau saya sama bapak saya tidak pernah diatur-atur dan tidak pernah kemudian diatur untuk belajar, murojaah Quran. Saya dibiarkan bermain kapan saja. Tapi kalau sama ibu, saya disuruh murojaah Quran. Saya disuruh untuk mengulang-ulang hadis. Makanya saya mau tinggal sama bapak saya daripada ibu saya. Oh, gara-gara keterangan anak ini, hakim qadhinya memutuskan, kamu harus tinggal sama ibumu. Apa yang kita dapatin pelajaran di sini? Ini sebuah kisah nyata dari kehidupan ulama salaf. Yang kita dapatkan di sini, terkadang memang anak itu dari ibunya mendapatkan kedisiplinan. Karena terkadang laki-laki memang secara fitrah dia tidak bisa memperhatikan detail sebagaimana detailnya seorang perempuan ketika mendidik anak. Tanpa menafikan butuhnya figur seorang ayah. Jadi kalau misalkan anak kemudian hasil perceraian milih sama ibunya, maka insya Allah di situ ada kebaikan. Tapi tetap walaupun ada seorang laki-laki yang kecewa dengan mantan istrinya, anak tidak boleh kemudian ada mantan. Istri ada mantan, anak tidak ada mantan. Kalau kemudian kita tidak bayar kuda yang kita titipkan di stable, kemudian kuda itu dibiarkan di stable itu mati, kita akan diadab oleh Allah. Membiarkan kucing mati, kemudian nggak kita kasih makan, itu akan disiksa oleh Allah sebagaimana hadis. Loh, apalagi ada seorang bapak kemudian dia nitip anak, lalu kemudian tidak memperhatikan nafkah anaknya. Yo, tidak bisa. Secara syar'i nggak diterima, secara hukum fikih nggak diterima, secara kultur bangsa ini juga nggak diterima itu. Paham, Ibu? Insya Allah, semoga penanya sudah. Amin, insya Allah. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan. Jazakumullah khair kepada semua yang hadir. Pada kesempatan hari ini senang sekali bisa berjumpa. Saya juga menyampaikan, Ibu, the day after you die, segera akan kita tayangkan 1 bulan lagi. Bagi yang mungkin belum mendaftar, segera mendaftar. Kita akan betul-betul belajar untuk takut bersama supaya tumbuh rasa khawatir dan takut kita kepada Allah dengan adabnya yang pedih. Mengingat surga itu kekuatan, mengingat neraka itu membangun kesadaran dan memiliki tali kendali pada kehidupan kita. Ya, insya Allah kita juga mengundang kepada majelis taklim ya, untuk sebagian itu mungkin ada yang datang untuk melihat premier laga perdana
The Day After You Die, sekaligus pula nanti juga bisa lebih dekat dengan Syamila dalam beberapa program dakwah ke depan. Saya juga menyampaikan kita juga menyampaikan lagi bahwasanya kita sangat berhajat besar kepada kantor yang baru, karena memang di kantor kita yang hari ini sudah terlalu banyak barang yang tidak bisa menampung luasnya lahan yang kita miliki, dan kami membutuhkan studio yang baru insya Allah yang tidak terlalu jauh dari studio yang pertama dan rumah dakwah yang pertama. Kalau ada bapak dan ibu yang berkelapangan harta, ingin memberikan hartanya di jalan Allah, supaya setiap kajian-kajian kita yang semacam ini dengan ratusan orang, ribuan orang yang mengikuti akan mengalirkan pahala yang besar. Karena hari ini masyarakat belum sadar kebutuhan kita kepada rumah kreativitas dakwah itu berada pada kondisi urgen dan sangat emergensi, Bu. Kita ini sering sekali mengeluhkan tentang sosial media, berita, media massa. Tapi terkadang kita tidak pernah memikirkan bagaimana bisa memberikan solusi. Karena solusi dari media yang luar biasa sudah meracuni, ya berarti kita harus membangun packaging dakwah yang terbaik, konten-konten yang terbaik. Kalau bangun masjid, banyak orang yang sudah sadar, alhamdulillah dengan izin Allah. Tapi membangun sebuah rumah kreativitas dakwah, di situ bisa mempackaging yang terbaik dalam dakwah itu, malah justru banyak orang yang belum tertarik. Padahal pahalanya besar betul. Karena sekalinya dakwah, kemudian di tempat yang semacam ini, ada ribuan orang yang akan mengambil, kemudian mendapatkan petunjuk, akan mendapatkan kebenaran. Dan itu pahalanya besar. Makanya kami mengajak kalau ada di antara semua yang hadir, ada yang di IG, ada sekitar 800-an, ada yang di Zoom, kalau ada yang ingin untuk memberikan wakaf terbaiknya, untuk bisa kita bebaskan rumah kreativitas dakwah. Yang kedua, karena kami membutuhkan banyak studio yang kita nanti akan melahirkan banyak program-program yang kita set dan kita packaging yang terbaik. Makanya Masya Allah kami menerima titipan yang terbaiknya insya Allah di jalan Allah ini. Dakwah itu bukan tentang saya, dakwah itu bukan tentang kita, tapi dakwah itu tentang bukan kamu, tapi dakwah itu tentang kita bersama. Ada yang dimudahkan nyampaikan, ada yang dimudahkan ngatur di belakang kamera, ada yang dimudahkan sedang ngatur di studio yang samping ini dengan berbagai macam setnya, ada yang dimudahkan dengan hartanya. Dan itu semuanya berkontribusi untuk membangun agama Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Ini yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah khair kepada semua yang Allah mudahkan dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberikan keberkahan. Ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, jazakallah khairan atas ilmunya di siang hari ini Ustaz Umar Miftah. Sekian pengajian kali ini, dan apabila kami selama membawakan acara pengajian ini ada kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama Ibu. Sama-sama. The Day After You Die. Iya, diundang kan di laga premiernya ya Bu ya. Sudah kan ya Bu ya? Ya, aku udah daftar sih Pak Ustaz, insya Allah. Bukan, ya, majelis taklimnya kan termasuk yang diundang di laga premier kan? Oh gitu Pak Ustaz, oke. Nanti aku belum cek ke panitia. Ya, nanti dicek ke Mas Alfi. Dicek ke Mas Alfi. Ya. Oke, siap Pak Ustaz. Oke, barakallah. Ya, apa? Sama-sama. Untuk info kajian berikutnya bisa ngecek di Instagram kita @kajian_Andalusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada para santri di IG Live. Bagi yang ingin untuk wakaf, silahkan menghubungin Mas Alfi yang ada di bio Instagram ini, atau menghubungi Mas Ade Sabto. Nanti akan dijelaskan program-program di dalam wakaf. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Senang sekali berjumpa dengan kalian semuanya. Semoga kalian terus menjadi santri-santri yang terus tidak pernah letih untuk mempelajari ilmu. Saya mohon maaf kalau banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, jangan ditutup dulu. Cara wakafnya share itu Mas di nomornya Alfi atau Ade Sabto. Nomor untuk wakaf.
di kolom komen. Nomor siapa tuh? Nomornya Sabto aja. Terus baru ditutup. Nomor pribadinya Mas Sabto. Enggak, nomor wakaf tanya sama Mas Alfi. Atau hubungin Mas Alfi aja dulu. Udah, matikan dulu kalau udah. Belum mikirin sama Mas Sabto. Ya nomornya Mas Alfi aja yang nomor penjadwalan. Ini judulnya apa Ustaz? IG-nya? Hah? IG-nya judulnya apa? Pembahasan. Tafsir ini, tafsir bersama. Ya, tafsir tentang anak yatim dan ibunya. Udah di off kan ya IG-nya? Belum, masih saya ketik judul. Ini udah off kan, setelah itu off kan. Ntar lagi ada nih.